Lordnya bisa maju, bisa mundur. Indonesia juga punya. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Iya, tapi Lord Dance gue bilang masih PH sih, jauh apa-apa. banget sih. Gak apa-apa, itu emang faktanya. Karena kita browse server, Bang. Kita tempur Baku memang. hantam, hayu. Baku hantam, tempur. Tapi ya, pertempuran akan kembali dimulai dari draft terlebih dahulu. Oh, nggak Bak, ya. dikasih. Oh, karena kaliannya juga nggak dikasih. Iya. Mereka masuk merasa akal, nggak masuk worth it akal. ya. Iya, masuk akal menurutku. Iya. Tapi mana nih? Udah gue cari semua nggak ada. Gak ada, belum ada, makanya Belum ada? sabar. Buset dah. Oh, sorry dah. Kagak sabar banget, Cici. Oke. Soalnya ngeliatin stiker itunya di screen, Pak. Kurang ajar lo. Parah, Lo- nothing happened. lo Itu mah memang ngomong. semuanya kebuka dong. Lo ngomong Oh. dong, itu kan room turnamen. Tapi bapak-bapak Ya susah. sorry kan nggak tahu. Kirain Aduh. udah ini keluar semuanya. Karena Parah, stikernya nothing lucu happened. banget. Iya, lucu kan? Iya, parah Iya. nothing happen. First pick gue aja lah. Ya udah pasti ya, ini hero yang paling fleksibel buat sekarang. Ditambah kalau misalkan bareng sama Link Angela. Wah. Bisa. Link Angela si Albert lagi. Show Aduh. nggak sih ini waktunya? Buktiin Cuma- nggak sih Bolt? Cuma tetap ya, maksudnya Link, Bing Link gitu. Tetap akan jadi Link ya. Iya. Dia akan tetap butuh item. Tapi Albert, Iya. Paham, maksudnya kayak memang power pick-nya ada di Link juga. Dan gua ngerasa dari Navi, mereka juga sadar nih dengan ngelepasinnya Angela. Mereka harus udah punya strategi, pick off simple kan. Kalau kalinya diganti masih bisa kan, Lunox Chow gitu. ya Lunox Chow atau mungkin mainnya yang screening kayak Lunox Grok gitu. Biar Evos ngerasain apa yang tadi dirasain juga di game yang pertama sama Navi. Tectonic Charge juga bisa, waktu stunnya lama kok. Oke. Ada knock up juga. Dan bahkan ini juga belum tentu loh. Untuk ngomongin ke arah Angelanya untuk si roamer dari EVOS, Kayeye bisa untuk mid lanernya Swelo. Oh ini kikir jadinya. Kimi Ukir. Kimi Ukir. Kikir. Kikir. Dahsyat ini. Dia memang power juga sih. Dari pertama muncul juga sering bawa Kimi kan dia. Ya, cuma di sini kalau melihat lawan match-up-nya yang udah muncul Angela, boleh respect dulu sih, glowing dulu nggak ada masalah sih buat Kiminya. Gak perlu buru-buru buat Sky Pierce, Aha. karena ya nggak ada baksnya juga kan. Iya. Dan gua ngerasa gini sih. Kimi sekarang di mid lane kayaknya dia paling kuat deh. Superior ya. Soalnya kalau lawan Chusin, oke Chusin juga DPS sama kok, konsepnya mirip lah ya bisa dibilang. Cuma nggak berhenti sama sekali dari Kimi kalau nembak. Oh, bentar, Lancelot dan Lapu. Esmeraldanya di ban. Wah, ini Angela sama Lapu-Lapunya bakal kuat banget, boy. Bener. Tata pertama kayaknya lepas dulu. Wah, sih turtle ini pertama Navi. sih EVOS. Wah, ini strong banget sih, serius. Iya, Navi jangan coba kontes dulu dan disansin lagi kan. Ya, ini lebih baik lepasin aja buat Navi, turtle pertama, farming dulu aja nggak ada masalah. Di mid to the late game dia bisa ngelawan kok. nanti. Iya, mid late game baru bisa ngelawan menurutku. Kiting aja nanti Angelanya kan. Hard gear kepake udah, dia bakal kabur buat Navi. Oke. Gue juga kayaknya ngeliat kalau mau ngomongin Erlang harus siap-siap dengan high ground juga sih. Jadi High kalau iya high ground juga. Jadi just in case kayak dia pengen pakai initiate power lagi, hero initiate power dia mungkin punya Beatrix kali untuk Oh, aku follow lebih up setuju Cloud damage. sih kalau ngelawan Kimi sini gini. Gimana kalau Moskov? High ground juga? Moskov. Aku lebih setuju Cloud karena dia ada Winter kan optionnya. Jadi dia bisa blazing duet bareng Winter gitu loh. Untuk bantu damage ya? Iya, bantu damage ke belakang. Karena Kimi sama Isun kan kalau berdempetan. Enak banget tuh Cloud tuh. Ya masalahnya untuk nyampe ke belakang situ gua rasa terlalu banyak yang ke belakang jatuhnya kalau Cloud bisa. Tapi nanti akan terpecah fokus dari Angela. Masuk ke siapa jadinya nih? Kalau Lapu-Lapu kah, ke Lancelot kah, ke Cloud-nya kah? Iya sih. Terlalu banyak opsi juga bahaya loh. Aku tetap di tim Lapu-Lapu sih. Entah kenapa. Walaupun Iya. ada Lancelot ya. Lapu-Lapu isi Lapu. bihun itu Wah. dahsyat banget itu. The best itu udah. I am not the only Gua Gimana, gimana kalau misalkan Lapu-Lapunya jadi gold lane? Enggak sih. Yuzong EXP. Enggak, gue Oh kalau gitu saya naga isi bihun Pak. Wah itu, Yang ada Yuzong lawan bareng itu. Angela Pak. Yuzong Angela itu. Nah, masalahnya yang di sini yang harus dipikirkan adalah kalau ngomongin ke arah Lapu ke arah Godland, dia harus lihat dulu Godland kanannya pakai apa. Kenapa? Itu akan sangat berbahaya nantinya Profesor. Gue sih ngeliat ya. Kayaknya taruh midnya utility lagi dari Navi. Kiminya gold aja deh. Kimi gold. Karena match up sama Angela kayaknya ya udahlah gak sih? Oh, Elis. Elis XP. Disimpan ya buat kejutan di akhir. Karena Elis Gatot Kaca ini udah lumayan combo. Kalaupun butuh fighter gold lane ya, aku setuju kalau Chow sih arahnya. Chow ya. Chow bisa kasih Mandiri. efek juga, Nah, mandiri juga. gue lebih suka Chow dibandingkan Lapu-Lapu. Karena Buat memang gold lane. efek burstnya tuh pasti gitu loh. Karena Dan- rubinya di band sih. Dan dia juga bisa melakukan flanking untuk ngomongin ke arah Chow gold lane.
Kalau Ruby nggak di-ban, gue setuju Ruby tadi. Lumayan Iya, soalnya iya. buat megangin kan. Buat megangin Lancelot. Tapi yang nge-ban mereka sendiri kan. Yang nge-ban Evo soalnya. Bukan. Nah kan Yuzong Lapu-lapu bener kan? konten kan. Yuzong, Angela. Wah ini dia. Ini yang tadi gue bilang, gue sih tim Naga isi bihun. Nagari Sol Bihun. Langsung. Jangan sampai skin hijau aja. Kenapa emang? Biochemical. Oh bisa Itu hantam. bagus. Ada hantaman benda tumpul ke arah belakang nanti. Dia pasti. Yuzongnya kalau pakai skin hijau nih Lim. Itu pasti Yuzong yang ke belakang banget rata-rata mainnya. Bener. Gak mainin crowd control. Oh Iya, cari siapa Kimi di belakang. Targeting berarti ya? Udah satu. Oke. Dan Yuzong, kemarin kalau kita bahas soal historinya di match. 2 match kemarin bahkan Yuzong muncul. Bigetron pakai Yuzong. RRQ juga. Onyx pakai. Jadi di match kemarin tuh dua-duanya pakai. Dan dari itemnya beda-beda nih. Lutfi main Yuzong, itu itemnya sama kayak Cici. Dia pakai War Axe, pakai Brute Force, pakai Oracle. Tapi Granger Wah. kembali. 3 marksman. Ini 3 damage, wow. Dan Ini- ini gak pertama kali gue lihat Andoryu bermain dengan kayak gini. Iya. Ini gak pertama kalinya. Kemarin kita lihat di IWC, Andoryu juga punya template permainan yang seperti ini. Jadi kayaknya dia udah tahu dan udah paham gimana cara mainin dengan 3 marksman-nya. Ya. Penentuan dari Navi. Tiket playoff yang masih mereka cari, EVOS akan menjadi salah satu hambatan terlebih dahulu untuk Navi. Dan jangan lupa match ini akan berpengaruh banyak untuk klasemen kelima dan 6. Wow, Oke. Yuzong, lapu-lapu. Ini 3 marksman harusnya bakal susah buat main. Jadi kita lihat kesabaran seperti apa Navi. One last game. Siapakah yang akan mendapatkan game kali ini? Poin yang sangat penting, apakah Navi road to playoff atau EVOS road to posisi ketiga. Let's go to the lane of down. Harusnya pressure dari mid tetap dipegang sama Navi sih. Cuma ya tadi, yang mengkhawatirkan itu adalah turtle pertama. Adanya Angela, entah itu sama Lancelot, Yuzong, lapu-lapu. Kayaknya sama apapun enak deh. Dia tetap akan bisa setup juga. Ya Angela tetap Angela ya, mau gimana pun. Kita tahu sekali bagaimana cooldown yang begitu singkat. 20 detik di semua level. Tambah lagi dengan adanya efek dari cooldown reduction itu sendiri. Swallow akan bisa hadir dengan cepat untuk objektif turtle. Makanya nih, mungkin di level 4 saingannya cuma ada Alice. Alice juga dengan ya initiate powernya jatuhnya kan. Festival of Blood ya. Kayaknya damage Jawa kurang deh mereka. Alice-nya kena stun banyak pun damage-nya baru cuma dari Kimi. Kemarin juga beda tuh. Alice-nya Sodikin. Dia tiba-tiba pakai Bargain Hunter ternyata. Biar itemnya mungkin lebih mudah untuk didapatkan ya. Ya, template banyak ya sebenarnya ya untuk Alice juga. Festival of Blood lebih sustain. Ada yang kayak kemarin Kin juga pakai Concentrated Energy. Iya, Concentrated Energy, Oracle. Jadi opsinya banyak sebenarnya. Balik lagi. Style. Playstyle-nya mau gimana nih? Karena mungkin lawannya Yuzong juga nih. Tapi lawan Yuzong jujur Repot. kepala juga sih. Repot Iya, sih. Ya terutama buat yang milih-milih agak-agak sedikit apa ya, ironi ya Dan harusnya ketemu Yuzong. gak ada purify loh, Be. Itu jangan dia. lupain lah. Dia mainnya flicker aja dan Flicker. jangan sampai dilupakan kalau kayaknya ini bisa menjadi trigger awal untuk menuju ke arah flicker. Abis itu naganya, waduh kacau balau. Pakai Furious Dive dan Flicker. Yes, ini yang bahaya. Tapi lihat menuju ke arah Erlan yang masih berada di level 3 mencoba menghindari damage yang diberikan oleh sosok Andoryu. Tapi the best thing yang bisa dilakukan Erlan adalah survive. Udah, that's it. Dia ngomongin ke arah Brave Fighters masih tidak memiliki Brave Fighters untuk melawan balik atau bukan untuk escape. Nah sekarang turtle yang pertama. Albert beda nih kasusnya sama sebelumnya. Dia nggak boleh kehilangan turtle pertama. Kalau turtle pertama kembali dihilangi oleh Albert dan keambil oleh Andoryu kembali. Wah berat itu di arah gold lane-nya. Masalahnya Itu dia Erlan. Lancelot sekarang. Ini dia hantaman benda tumpul menuju ke arah belakang mencari di mana sosok seorang Andoryu. Tapi mereka memilih untuk menuju ke arah Cars. Berada di depan sana dengan satu turtle yang berhasil diamankan. Ready versus everybody. Bertahan di depan sana. Flicker for defensive depan termasukkan dari tim Navi. Kali ini berhasil mendapatkan KYY. Dive in yang overextend sih menurut gua tadi. Iya, mereka udah pakai kombinasinya. Tapi Erlang, Oh Erlan. Menuju ke arah Ukir. Flicker for defensive. Mau tidak mau pertukaran untuk sama-sama Flicker aja. Andoryu juga langsung tahu nih. Gak ada retry Albert. Dia coba untuk ambil apapun yang bisa diambil. First item Sky Pierce. Aduh. Gak pakai sepatu, gak Gak pakai pakai apa-apa. sepatu ya, gak pakai letter jacket juga. Nggak Apa pakai. itu armor? Langsung Sky Pierce. Wah ini karena udah online kayaknya di awal ya. Tadi udah sempat kita lihat juga kalau misalkan dapat turtle emang wajib banget buat EVOS. Tapi kayaknya Kid terlalu offside. Sekarang mau dihajar? Coba dihajar Andoryu di depan sana depan langsung ada apa terkuatian. Berhasil mendapatkan satu buah point kill dan Apro gak ada jalan untuk pulang lagi karena udah tidak memiliki satu buah avatar perhatian.
Milih untuk mundur ke arah belakang, tapi melihat adanya potensial big fight yang terus-menerus terjadi. Ini kayaknya kalau gue lihat memang kalau Randy pakai tadi menuju ke arah Petrify, insentif fight kayak gini, ini bakal lebih enak sih. Ya, targetnya bisa ke belakang sih kan. Dia lebih bisa fix dapat kill gitu kan. Fix ada yang tumbang. Itu nggak masalah sih, gue rasa. Oh, Albert. Oke, Albert bermain kali ini. Coba untuk bertahan, ternyata nampaknya di sana Brave Fighters. Albert memilih mundur ke arah belakang depan, Under Ryu. Juga harus mundur, miscalculate kayaknya sepertinya dari Albert. Karena tidak ada posisi minion sama sekali untuk dia bisa bounce back pulang ke arah belakang, Profesor. Ya, thanks to Flask of the Oasis juga ya. Karena Suelo item pertamanya langsung loh. Nggak pakai sepatu juga sama, respect item. Itu respect. Ya tapi emang item yang paling cocok ya. Untuk Angela mau gimana pun, apapun yang terjadi juga. Foto, wajib banget di awal. Iya, kayak jadi core item sih sebenarnya. Jadi ya, untuk user Angela mid tolong ya, foto. Biar nge-heal dulu. Dia tahu kali ini perpasukan dari tim Navi. Nampaknya mereka harus bonyokin KYY supaya KYY akan keluar dari dari flickernya. Nanti dengan tectonic charge yang nggak ada, itu akan ngebuat backline dari Navi masih aman. Karena apa? Karena Ukir tadi sempat mengeluarkan flicker kan? Yap. Yang dikondisikan oleh sosok dari Erlang. Ini kayaknya kalau mau nge-skip turtle boleh deh. Navi kayak mereka paksain turtle be, dan sekarang di counter Ji. Dan itu dia. Masalahnya di kontes dengan adanya naga di depan sana. Turun akankah naganya mendarat, target utama menuju ke arah Kars. Tapi ini agak naga yang agak berbeda nih. Bukan naga yang cukup menggigit, tapi naga cukup ngezoning ya. Ya, dia hanya untuk make sure turtle didapatkan oleh EVOS. Dan yang tadi gue bilang kan, di awal kayaknya memang susah. Ngeliat dari adanya Yuzong, ngeliat adanya Angela, even itu ada lapu-lapu yang bisa join juga. Banyak banget perbedaan-perbedaan yang harus dilalui sama teman-teman Navi. Dan mereka yang setup loh. Mereka yang tarik duluan turtle-nya, itu mengagetkan. Makanya padahal kalau kita ngomongin soal setup turtle ya mau gimana pun perfect turtle di EVOS ini udah di atas kertas. Kalau kita lihat dari hero-nya, Yuzong, Angela, zoningnya begitu luar biasa, 3 marksman pula. Aduh, retry juga Lancelot. Aduh, itu Susah itu. kalau nggak dapet turtle-nya 3 sih menurut gua agak kurang maksimal ya. 2 emang udah wajib. Kalau nggak 3 sih kayak kurang maksimal aja. Nggak masalah sebenarnya 2. Aduh. Dan adu farming aja jatuhnya sekarang. Gimana caranya mereka dapetin item-itemnya terlebih dahulu tanpa adanya tumbang. Oh, Alicia udah mulai berasa nih. Randy. Kayaknya udah langsung menuju ke arah Oracle ya. Fury Hammer, dia 2 Heroes Ring. Aman sih kalau begitu, dia bakal menuju ke Oracle dulu. Nah ini sekarang Yuzong rasa Arlot berarti sekarang ya. Yuzong Arlot ini namanya. Kalau kemarin Lutfi Yuzongnya jadi Cici. Nah, itu kan yang gue bilang. Kayaknya naganya ini bukan naga yang ngegigit gitu loh. Naganya cukup zoning aja. Kayaknya kalau ngomongin soal ngegigit ya itu bakal ada di Erlan sih. War Axe dia udah ada nih. Dia tinggal zoning aja, dia tinggal dia ayunin aja pedangnya nanti ke belakang langsung. Itu pun udah beli dagger lagi Erlan ya. Ya kayak kelihatan dari Fury Hammer bisa jadi nih opsinya. Udah. Atau dijadiin aja sekali ke Hunter Hunter. gitu. Iya. Hunter, kalau gue sih Hunter ya. Kan di Tanggung gold ya. lane, dia butuh damage. Dan dia udah wajib banget untuk bisa ngedeal damage. Karena kalau enggak nanti EVOS di late game gak awal punya damage. Yang Oke. mengandalkan Albert doang tuh kayak agak susah. Tapi magicalnya jelas kurang ya. Jadi kayak fokusin defense bisa ke aktivitas. Oke. Sepatunya bisa ke Warrior Woods. Tapi kalau gitu kita bakal melihat di mana mereka harusnya akan bermain di arah Turtle. Ini harusnya Naga juga udah siap. Tapi kalau misalnya sosok dari Randy ini terzoning sama Kars, ini berat loh. Karena mereka cukup mengandalkan sih. Mereka cukup mengandalkan kalau yang gue lihat. Harusnya aman sih. Oracle first item. Jadi Randy bakal lebih punya sustainability. Apalagi heal up yang didapatkan juga dari Suelo. Iya, kombinasinya ya. Suelonya bakal main di laning jauh. Dan dia bakal hard guard ketika nanti ada Black Dragon form. Aman ya. Atau bisa tukar juga sekarang kalau mau ke Lancelot atau mau ke lapu-lapu juga bisa sebenarnya Be. Tergantung momennya aja siapa Fleksibel yang dapat. dia lebih ke arah fleksibel. Ampun coba dibonyokin. Tapi Turtle. Tapi target utama mencoba untuk melakukan zoning out. Di belakang sana langsung bersama dengan Suelo dan Erlan. Gagal menggunakan satu flicker dengan Prempek dan dimiliki. Tapi nampaknya Abro terlalu keluar dari pasar dan Titanic Charge! KYY merosokkan backline dari Navi, membuat seorang Poranda Avatar Golden for defensive dikeluarkan, tapi Kars versus everybody di depan sana mencoba untuk di take down. Akhirnya Kars sadar kalau dia tidak akan cukup kuat terlalu lama, membuat para pasukan dari tim Navi mereka pun ke belakang. Purple Buff adalah sebuah jawaban untuk Albert mendapatkan keuntungan yang melimpah. Buset, ini taman bermain Albert 1 ton Ros. Ukir, hilang setengah lebih tadi bahkan masih tabrak kah? Oke, masih coba ditabrak. Kars di depan sana memang terlalu kuat, tapi jangan lupakan ada satu anak tangga. Selama masih ada satu anak tangga, Albert bisa membunuh siapapun di depan sana. Ini Lancelotnya bahaya nih Lancelot. Oh. Dari tadi gak putus-putus sponsornya.
Dan itu memang salah satu pegangan hero juga kan untuk Albert. Wih, Harus boleh di-respect sih kayaknya, Oh, nggak udah bisa pasti. tempur terus-terusan. Sudah Udah pasti lama. harus disengage sebenarnya. sudah lama nggak lihat pause ya? Iya juga. Iya kan? Mhm. Tapi sabar kawan-kawan ya. Ngelihat dari goldnya tadi, untuk kedua tim gue rasa masih punya, ya bisa Ambil. dibilang chance yang sama lah ya. Andil untuk tarik ulurnya masih ada. Masih ada. kebetulan. Menit 8 Tapi lo mau tau fun fact gak? Kalau nggak salah season lalu, seingat gua, selama babak playoff, itu kita 0 pause. 0 pause iya. 0 Itu pause. playoff ya. 0 pause. Kemarin saya baru ngerasain Pak Paus Pak. Hmm? Baru kemarin saya ngerasain. Kemarin banget. Iya, Oh, ada kemarin. Saya baru ngerasain lagi nih. Dan ngomongin soal game ketiga nih. Perbedaannya kan 3.000 gold ya, sekitar 3.000 gold. Mhm. Gue rasa di momen 3 marksman, ketinggalan 3.000 gold itu fine banget loh. Kayaknya nggak ada Betul, masalah. Nah gua itu setuju. dia. Tapi balik lagi, EVOS harus keep sama objektif mereka. Mereka harus konsisten di lordnya. Kayak mereka harus buang resource-nya mereka itu buat lord. Iya, Jangan sampai nanti mereka ada yang mungkin target ke orang sehingga nanti mereka kena trade. Itu bakal buruk banget. Apalagi misalkan nih udah mulai masuk late game. Ukir udah punya glowing one. Let's say Yuzong sama Angelanya kena pick off aja. EVOS nggak bakal bisa push. Siapa yang mau masuk high ground coba? Iya, iya, iya. Paling Albert doang ya paksa. Dan gue ngerasa juga dari Navi, ya mereka bisa di dalam objektif itu jangan ngambil turtle-nya atau ngambil lord-nya. Kill aja orang ya. Kill di orang, iya. Iya, jadi nggak usah repot-repot untuk beradu gitu kan. Karena kalau misalkan mereka paksa adu retribution, ya untuk nge-punish gampang banget ini. Ini tinggal gimana setupnya Navi sih. Kalau kita lihat ya ada glowing one dari Ukir. Kars juga udah selesai dengan dominance ice. Udah lumayan ngejawab. Swallow on the way glowing. Biar dia nanti kejawab dari Karsnya. Karena Karsnya juga bakal jadi ancaman nanti buat EVOS. Oke. Tapi kalau kita lihat ngomongin ke arah para pasukan dari tim EVOS ya, mereka cukup confident sekali mengandalkan Angelanya kali ini. Kenapa? Udah pasti ya. Karena tadi gue lihat, jujur, di dalam team fight yang sudah mendapatkan 5 poin kill, Erlannya agak cukup kurang maksimal dengan lapu-lapunya, berbeda dengan Kars di game sebelumnya. Karena Oh. pressure-nya beda sih. Iya, sebagai gold laner ya, dia harus jaga jarak juga kan. Iya, dia tetap harus masuk di timing yang tepat. Ya memang lapu-lapu dia punya defensif juga gitu kan. Dia bisa stun, tapi ya kalau lapu-lapu yang maju di depan, gue rasa tumbang udah pasti. Ya ini Tetap akan bisa digas. ada turtle ship, ada unbreakable. Apalagi nanti ada Red Sonata. Shive dari tadi ditargetkan soalnya, nggak bebas. Oke, sebentar lagi kita akan masuk. Kembali lanjut dari game kita yang ketiga. Posisi yang memang di mana EVOS sekarang lagi unggul sekitar 4.000 gold. Tapi masih aman ya seperti gue bilang tadi ya. Masih ada harapan untuk Navi. Alright, masih ada harapan selalu tentunya untuk para pasukan yang dimiliki dari Navi dengan 4.000 gold difference. Ya Wah, kan? ini yang bahaya nih karena Albert selesai dengan brute force. Conceal. dengan conceal. Conceal. Informasi telah didapatkan, Randy standby on position menuju ke arah turret terlebih dahulu. Apakah mereka mencoba untuk memaksa team fight sebelum menuju ke arah lot? Kayaknya nggak wise sih kalau terlalu all in di sini. Ya, gue pikir tadi mau digas loh, karena kelihatan kan Albertnya di tengah bareng sama Swallow, tapi Swallow bisa join. Makanya nggak jadi, mereka main defensif aja dulu. 4.700 naik terus nih gold yang dibeli oleh EVOS. Ya, karena ini nih, ada dua yang farming di lane jauh. Bisa Lancelot, bisa Angela, dua-duanya juga bisa building item perlahan. Navi, Dan sudah itemnya dan Angela ini sudah dulu loh Profesor. Lihat. udah, makanya. Udah menuju ke arah glowing one ini udah lumayan cukup sakit. Tapi Albert sudah mulai berdansa di depan sana. Mencoba untuk mendapatkan satu momentum menuju ke arah seorang Underu. Tapi nampaknya tidak mau terlalu terburu-buru. Memilih untuk mundur ke arah belakang dengan Angela yang di-cancel begitu saja. Dan punya masih waktu yang banyak untuk EVOS bisa bermain di taman mereka. Oh, biar langsung cooldown ya. Iya, biar langsung dicopot. Di cancel. Tapi di bagian top lane juga nggak bakal bisa di-gang. Karena kita bisa lihat turtle ship-nya sudah di-trigger dan Andorio selesai dengan endless. Dia EVOS bakal mendapatkan objektif secara gratis harusnya. Nggak bakal bisa di-trade juga. Nggak ada point kill yang bisa di-pick off. Jadi buat sekarang EVOS tetap leading. Waduh, ngeri banget nih Alberta ya. Sudah mulai mengamuk nampaknya dengan Lancelot menuju ke arah endless battle nih Profesor. Ini dia. 3 item sih Lancelot berat banget ya. Pedih. Acik sih, rasanya acik. Acik banget. Dan ya balik lagi untuk tabrakan ke dalam high ground. Mata harus di Albert. Karena gue rasa Albert yang akan dive ke belakang banget. Setuju. Ya walaupun memang nanti akan ada Randy, akan ada Erlan. Tapi ya damage utamanya tetap di Albert nih. Oh, Swallow. Executornya di Albert. Swallow-nya expert glove sama hero ring. Winter. Berarti winter ya. Dia mau ultimate sambil winter biar nanti nggak kena geng. Oh, EVOS waktu itu pernah kena geng sama Nenail kan. Iya, pakai Rondel Sunset. kan. Iya, belajar dari pengalaman berarti. Kan Iya. berarti sambil... Tectonic Charge! Menuju ke arah sosok seorang Kars, tapi sepertinya kali ini agak sedikit salah target ya kalau yang gue lihat. Kecepatan sih. Heeh. Keminannya udah mulai habis.
Dan wah ini berarti kayaknya akan ada defensif yang bisa berjalan dengan baik sepertinya untuk Navi. Oke, buat para pasukan dari tim Navi mendapatkan keuntungan kalau menurut gue di sini. Sedikit nafas yang sangat berarti loh untuk Navi ini. Erlan punya Queen Swings tapi harus hati-hati. Oh, Rendry mau maksakan. Kayaknya nggak wise sih menurut gue, dia nggak pakai Petrify pun. Jadi menurut gue yang dilakukan EVOS sekarang mungkin mau ngedistract dari turret atas dan turret bottom lane. Karena kalau 1 poin kill pun tadi hilang dari EVOS, itu nggak worth it banget, nggak wise banget Profesor dan juga Lin. Tapi ya balik lagi ya, Yuzongnya punya 20% cooldown reduction. Jadi Black Dragon Fortnya bakal ada lagi ketika nanti ada Lord. Atau bahkan sesaat sebelum Lord, mereka bisa cari orang. Ya, nggak bakal terlalu lama ya. Dan ini dari Lordnya tadi nggak ada turret yang hancur berarti. Nggak ada. Midnya aman, best turret juga masih aman. Defensif yang lumayan baik untuk Navi. Mau membuka sentry ya di bagian top dan bottom. Karena miss timing tadi. Kalau nggak miss timing mungkin kasusnya berbeda ya, Lim. Momen Ki sama Erlan yang maju tadi kan. Iya. Dia nggak berhasil dapetin apa-apa. Dan ya game akan terus berlanjut. Kondisi pressure dari EVOS juga masih sama-sama kuat. Lihat Afro-nya aja kerampok lumayan sakit. Itu Afro loh. Itu Afro yang kondisinya udah pakai Nomi dan juga anti kuiras ya. Keras banget Itu catatan loh. Itu frontline ya. Gimana Makanya. backline loh itu. Apa kabar Ukir kan digituin kan. Nah, Ukir digituin berasa tuh. Sampai mau bikin Wind of Nature Ukir. Oh, juga. respect. Respect. Wajib. Ini physical semua loh. Dia bikin Blood Wings, dia bikin ke arah dari Wind of Nature. Karena lapu-lapu bisa jump in. Yuzong bisa jump in juga. Lancelot juga sama. Wah udah pasti. Targetnya Marksman pasti di belakang. Dia sih, dia langsung respect harus menuju ke AWL itu dari sini. Tapi kalau ngeliat cerita Lord selanjutnya ini menarik. Bisa jadi di kontes loh. Misalkan EVOS. Mereka mau cari pertukaran orang loh. Bukan nggak usah poin dari Lordnya. Poin kill juga udah cukup. Afro nggak boleh masuk terlalu dalam sih. Yang ada bahaya banget kalau Afro kehilangan Avatar Guardian. Iya. Bahkan Unbreakable-nya aja udah harus disimpan. Iya, makanya jangan. Bahaya pastinya. Yap, Lord muncul. Land of Down, EVOS. Mereka pasti setup karena mereka yang unggul banget. 7.000 gold bahkan. Waduh, Dicicil dulu. itu Kars lumayan atit juga kita lihat. Itu baru cicilan ya. Iya, dan bahkan Itu kita lihat belum cash tunai ya. item satu lagi Albert. Bisa jadi Malefic itu. Ya Malefic bakal tembusin untuk Iya. depannya. Atau bisa jadi Blade of Despair gak sih? Waduh. Ngeri gak sih? Cuma kalau Blade of Despair agak cukup waktu yang lama menurut gua. Agak kemahalan. Dan gak worth it ngeliat dari EVOS yang udah punya 8.000 gold ini. Makin di snowball makin lama waktunya. Yang ada Navi-nya bakal enak, Profesor. Ya ini bermain dengan waktu sih EVOS. Mereka cuma punya waktu sampai dengan 45.000 gold dari Navi. Which means mungkin menit 16 sampai dengan menit 18. Kalau misalkan nggak bisa di end game sampai menit tersebut, EVOS dalam ancaman. Oke, tapi untuk high ground defense ada Ukir nih, Be. Ukir terus momentumnya masih ada di Kars juga. Sebenarnya chance kebaliknya masih ada nih. Banyak banget sebenarnya. 3 marksman loh, jangan lupa. Memang sangat-sangat squishy di early game, sangat-sangat rapuh sekali di early game. Tapi Tapi build up mid game ke late game-nya setelah selesai dengan Wind of Nature, Albert nggak bakal bisa target belakang. Satu selesai. Satu selesai, satu lagi dari Shive on the way. Ya, si Face sedikit lagi mungkin baru bisa jadi. Oke. Dan let's see, defensif seperti apa yang akan ditunjukkan oleh Navi. Oke, tapi nampaknya berpasukan dari tim Navi di depan sana. Mencoba untuk melakukan defensif menuju ke arah turret di arah top lane, nggak mampu. Mencoba untuk buying time, tapi nampak dengan laning management yang kurang cukup baik di arah bottom lane, mereka masih terlalu jauh. Buying time yang diberikan di arah top lane kayaknya cuma untuk bisa ngebuang dikit dari Navi, tapi Dipaksa, flanking dari dipaksa. KYI bakal coba dipaksa. Target utama mereka Watas! Dipaksa Wapaka mencoba KYI, Andrew ter-take down. Albert mencoba untuk bermain di depan sana. One last hit miss, pancar dari seorang Albert. Dibelikan apa sih dan ternyata outplay pun terjadi. Double kill, tapi shutdown finally dihilangkan oleh permasukan dari tim EVOS. CV tidak boleh terlalu bersinar karena tadi satu miss pancar dari Albert berubah segalanya. Dan Navi masih bisa bertahan kali ini dari gempuran sang macan putih. Mengusir 3 member bahkan yang ditumbangkan walaupun ada pertukaran. Tapi Navi masih bertahan. EVOS sadar mereka nggak bisa bermain lebih lama lagi daripada ini. Mereka memaksa untuk end game. Tapi ternyata siapa yang sangka dengan Tectonic Charge yang langsung kena 3 sekaligus. Itu masih kurang ternyata follow up-nya. Walaupun Albertnya udah ngincer ukir loh. Iya, Tapi ternyata kena anti-grab. tapi ini loh Profesor, menurut gue salah satu problemnya tadi tuh udah bagus banget. Cuma sayangnya Randy pakai flicker. Kalau itu Petrify, chance CC-nya gila. Iya, Gak iya. bakal gerak sama sekali. Iya, nggak bakal gerak Gak sih bakal harusnya. gerak kalau itu Petrify. Atau kalau nggak abisnya diganti masuk ke Albert.
Karena gue ngeliat ya tugasnya Randy lebih ke tumbang. Iya, sama Dia zoning maju out. depan, Udah that's it. ya kalau memang flicker pakai flickernya untuk maju. Sisanya Albert beres-beres kan. Ya, Ya, jadi flickernya tujuannya buat inisiasi ya. Oh, Albert 1700 kill selama dia berada di MPL Indonesia, The Baby Alien. Yang mungkin dulu kehadirannya di MPL Indonesia diragukan siapa Albert, gameplaynya flop, tapi lihat menjadi jungler yang mengerikan, tapi Andoryu masuk terlalu dalam, langsung di take down oleh Albert karena satu dash yang diberikan ditutup oleh Serkaye. Albert mencoba untuk berdansa, melanggar CV, damage-nya terlalu besar, tapi jangan lupakan permasukan dari tim EVOS, mereka nggak boleh kehilangan Lim kembali. Dan Lim kali ini, apakah mimpimu akan menjadi kenyataan? Masalahnya kan ya seperti gue bilang tadi, masuk ke Lancelot, Blade of Despair, itu lebih jadi jawaban dan Blade of Despair mungkin jadi last item. it's on the way. The way ya, Legion Sword-nya udah di tangan dari Albert. Dia juga udah punya Malefic. Dan itu dia Blade of Despair, penutup item. Akan sangat pedih sekali. Terutama untuk si Ukir atau bahkan Andoryu. Bisa satu hit loh. Udah pasti ya, sekali terus hilang. Karena cepat Apalagi tapi buat ya. Andoryu yang dimana Andoryu belum punya item defense. Oh, Andoryu-nya kalah 2 item berarti sebenarnya. Mhm. Lumayan bahaya, tapi ya dengan Lord yang diamankan bisa jadi final push. Let's see, Navi dengan defensif mereka mengandalkan Ukir, mengandalkan Andoryu! Dive in terlalu luar dan berhasil dibangun oleh para pasukan tim EVOS. Dan kali ini perpasukan tim Navi mereka kehilangan damage utama mereka. Albert coba untuk bermain dengan adanya pancar yang mereka miliki. Fokus ke arah turret, Trifighter dikeluarkan habis ke arah Ukir. Mundur ke arah belakang, tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi Chas, Pinot tadi gagal dan Tektonik Chas from Kayeye. Benar-benar berhasil mendapatkan permainan luar biasa dari EVOS. Mencoba untuk melakukan endgame. Bisakah? Fokus menuju ke arah best turret. Bisakah? Trifighter dan tidak ada win of nature untuk seorang Best CV. shot. Dan bahkan ini dia double kill from CV. Tapi EVOS take the match. 2-1 sang macan putih. Masih bisa mendapatkan kemenangan kali ini dengan Suelo. Yang mengisi di posisi mid lane ternyata masih membuat mimpi dari Navi berlanjut di esok hari. Navi yang kali ini sedang dalam keadaan ketar-ketir. Mereka membutuhkan kemenangan untuk melaju ke babak selanjutnya. Dan EVOS, mereka mendapatkan kemenangan lagi. Menambahkan poin menjadi 8 match win. Semakin beranjak untuk mendekati placement ketiga. Wow, adegan dari Navi masih berlanjut berarti ya. Ini skenario yang tercatat masih berlanjut lagi karena Masih. EVOS. Walaupun mereka menangnya nggak 2-0, tapi ya menang, tetaplah menang. Kemenangan match. Itu penting banget karena mereka mau naik dari klasemen berarti, Be. Udah pasti. Dia Mereka mau nyari mengincar. bracket yang lebih aman. Iya, mereka mengincar urutan ketiga. Karena mereka akan berhadapan dengan urutan yang ke-6 nantinya. Oke. Tapi ya untuk defensif, what happened Andrew? Apa yang terjadi? Iya, itu dia terlalu jauh dan krusial momennya itu penting banget di sini. Wah, ini ada Andrew ketahan sih ini. Ketahan, damage-nya cukup. Karena lihat ini mereka nggak ada Andoryu aja ketahan banget. Dan kita lihat di mana Suelo fokus menuju ke arah endgame dan Albert benar-benar sakit kepala kalau nggak end juga di game itu. So, Budi Clara Monster, take it away. EVOS masih meraung dan inilah dia kemenangan yang begitu memukau dengan player anyar dari tim EVOS.